Ya, terima kasih Coach Eko. Kita mulai Bapak Ibu ya. Kita lanjut di minggu ke-9 ini. Syukur masih lanjut terus ini sambil menunggu yang lain untuk join. Kita akan mulai aja. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai liver, kali hari ini kita berbicara mengenai kolesterol. Pada waktu kita berbicara mengenai liver, kita berbicara mengenai empedu, kantong empedu yang menghasilkan garam empedu, di mana salah satu fungsi dari garam empedu tadi adalah sebagai penetralisir dari lemak jahat menjadi lemak baik. Atau kalau saya buat eh, mudahnya adalah filter pertama untuk kolesterol itu ada di empedu. Setelah itu kolesterol akan masuk ke dalam darah yang tidak bisa dinetralisir oleh garam empedu tadi, dan akan dinetralisir lagi kalau ketinggian oleh liver, sehingga keluarlah HDL. Nah, kita akan sekarang melihat apa sih sebenarnya kolesterol itu gitu ya, jenis-jenisnya itu seperti apa. Nah, malam ini kita akan membahas itu. Jadi kita akan lihat apa itu kolesterol. Jadi sebenarnya kolesterol itu adalah jenis lemak yang dibuat di liver, di hati. Dan juga ada di makanan, terutama dari makanan hewan. Artinya kolesterol yang jahat atau lemak yang jelek tidak ditemukan pada tanaman. Nah, itu mudahnya seperti itu. Tetapi pada produk hewan, dari mulai daging, telur, susu, kemudian turunan dari susu, ya, mau buat keju, mau dibuat margarin, semuanya mengandung kolesterol. Jadi mudahnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya tubuh 70-80% itu dibuat oleh tubuh kita sendiri. Itu kolesterol, ya. Jadi kenapa kolesterol saya tinggi? Nomor satu, tentu kita harus lihat berarti yang 20-30% yang masuk dari makanan kita itu berarti kelebihan. Nah, yang kedua adalah apakah organnya yang bermasalah? Apakah itu mulai dari kantong empedu kita atau dari liver kita? Ya, kita akan lanjut dulu mengenai teori dari kolesterol itu. Jadi kolesterol ini sendiri sebenarnya sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi penting sekali di tubuh kita ini kalau kita berbicara untuk kolesterol. Satu, untuk membangun dinding atau membran sel. Ya, jadi sel itu punya pelindung, dan pelindungnya ini bagian luar dari sel ini kita sebut sebagai membran, bahannya juga diperlukan kolesterol. Kemudian melindungi jaringan syaraf, terutama di sini di daerah otak kita, ya. Syaraf-syaraf di tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, syaraf itu di mana sih? Gampangnya adalah kita kalau megang begini bisa terasa, berarti itu syarafnya ada gitu ya. Tapi kalau kita pegang aja mati rasa, artinya tidak kita bisa merasakan sentuhan ini tadi, ya berarti kita udah syaraf-syaraf di daerah itu rusak. Nah, syaraf-syaraf ini sangat memerlukan kolesterol untuk supaya bisa bekerja dengan baik. Kemudian membuat hormon seks dan adrenal. Karena itu kolesterol tidak boleh terlalu rendah. Kalau rendah sekali, maka hormon seksnya nggak ada, artinya libido, ya. Jadi ini akan menurun. Nah, salah satunya libido menurun ini adalah karena kolesterol yang rendah. Kolesterol rendah bisa karena diet, bisa karena minum obat kolesterol yang dosisnya terlalu ketinggian sehingga kolesterolnya turun. Jadi kolesterol sendiri itu batasannya 150 sampai dengan 200. Dan kalau di bawah 150, ini yang saya katakan tadi, akan kurang. Dan sebenarnya liver akan memproduksi lagi, akan menghasilkan supaya menjadi 150. Itu adalah minimal yang harus ada. Kemudian untuk fungsi otak, kemudian untuk produksi vitamin D. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kena matahari kolesterolnya rendah sekali, ya nggak cukup juga gitu ya untuk tubuh ini menghasilkan vitamin D. Kemudian pembentukan asam atau garam empedu,
Ya, minggu lalu kita sudah membahasnya bahwa liver akan menetralisir kolesterol jahat atau LDL atau trigliserid menjadi HDL. Dan di situ ada sampah. Sampahnya ini akan menjadi garam empedu. Oke, ini adalah fungsi dari kolesterol di tubuh kita. Nah, kemudian untuk membentuk kolesterol, liver memerlukan karbohidrat. Ini kita udah bahas di materi-materi awal kita. Karbohidrat, kita makan mie, roti, kok kue, biskuit. Kenapa kok bisa jadi kolesterol? Gula gitu ya istilahnya. Kenapa bisa jadi kolesterol? Karena kalau karbohidrat yang kita makan diubah jadi glukosa, kemudian glukosa tadi dipakai untuk sebagai sumber energi, kemudian kita tidak menggunakannya sebagai energi karena kita tidak banyak bergerak, maka karbohidrat tadi atau glukosa tadi akan disimpan di dalam sel dalam bentuk glikogen atau cadangan tenaga. Nah, glikogen ini sekitar 3 minggu, kalau juga nggak dipakai, tapi diisi terus, ya sel-selnya yang bagian otot ini diisi sebagai cadangan tenaga tapi nggak pernah dipakai, karena kelebihan terus, karena pola makan kita, dan kita juga malas gerak, maka liver akan merubah lagi glikogen tadi menjadi trigliserid. Oke, itu yang membuat kolesterol di dalam tubuh kita juga mulai naik lagi. Kemudian ada lemak. Lemak ini seperti saya katakan tadi adalah kita makan lemak binatang. Ini yang utama. Dan kedua adalah minyak yang digoreng. Jadi minyak dari, dalam pengertian sini, minyak yang dari tanaman, tapi dipanaskan. Akan menjadi kolesterol yang jahat atau trigliserid LDL ini juga akan mudah naik. Minyak sawit itu hanya dengan 70-80 derajat Celcius pemanasan akan menjadi kolesterol. Jadi minyak sawit keluar dari pabrik tidak kolesterol Bapak Ibu ya. Tetapi pada waktu kita panaskan 70-80 derajat Celcius saja, ini sudah menjadi kolesterol. Kemudian bagaimana kalau minyak-minyak yang lain gitu ya? Ada minyak zaitun, ada minyak bunga matahari, ada minyak jagung, minyak biji kedelai, dan lain-lainnya, rata-rata bertahan di 120 sampai dengan 140 derajat Celcius. Karena itu kalau minyak di luar sawit tadi kita pakai untuk menumis masih cukup aman. Ya, menumis rata-rata yang penting kita nggak ninggal minyaknya tadi, istilahnya penggorengannya lah ya, atau wajan kita nggak ditinggal, kemudian tidak berlama-lama untuk dipanasi minyaknya, ya rata-rata masih 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita gunakan minyak-minyak ini tadi untuk menggoreng, semuanya berubah menjadi kolesterol. Kenapa? Karena pada waktu kita menggoreng, itu membutuhkan kurang lebih 200 sampai dengan 230 derajat Celcius. Sampai hari ini belum ada minyak yang tahan terhadap pemanasan sampai dengan 200 derajat Celcius ke atas. Itu yang kita bisa perhatikan nanti dari sini Bapak Ibu. Wah, ternyata makan lemak, makan gorengan, itu bisa membentuk kolesterol. Karena itu kita silakan mau makan gorengan, silakan makan yang minyak-minyak goreng, yang menggunakan minyak-minyak goreng gitu ya, tetapi kita harus tahu kontrolnya. Jumlahnya tidak boleh berlebih, karena kalau tidak, kolesterolnya akan berlebihan. Kemudian yang ketiga, protein. Loh, kenapa protein ini bisa jadi lemak? Kalau kita bicara daging, mungkin di dagingnya ada lemak. Enggak, kita bicara proteinnya, dagingnya, proteinnya. Nah, kalau ini dari tanaman, ikan, kacang-kacangan tadi, nah, dari mana protein? Protein juga akan dibentuk menjadi lemak oleh liver kalau ditambah garam. Karena itu, makan protein jangan terlalu asin. Jadi ngerebus kacang kedelai, jangan terlalu banyak garamnya. Ngerebus kacang tanah, jangan terlalu banyak garam. Karena kacang tanah, sumber protein, kedelai tadi sumber protein, kemudian kita tambahkan garam, maka ini bisa menjadi lemak, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat ini sumbernya. Kita melihat apa definisi atau jenis-jenis dari kolesterol ini. Ada yang mungkin tahu namanya trigliserida, TG gitu ya, kadang disingkatnya. Trigliserida atau TG ini
adalah jenis lemak dalam darah. Dan kalau TG atau trigliserid ini tinggi, akan menyebabkan darah itu kental dan mudah menimbulkan penyumbatan diri di pembuluh darah. Sedangkan sumber trigliserid ini naik kalau kita mengkonsumsi satu karbohidrat, ya mie, roti, kue, biskuit tadi, kemudian alkohol dan obesitas. Alkohol itu untuk yang diminum ya Bapak Ibu, bukan yang untuk yang masuk ke mulut kita. Sebagian besar dibuat dari fermentasi dan di situ ada gula. Ya, dari situ juga ada, karena sumber-sumbernya adalah dari karbohidrat. Nah, obesitas ini adalah kegemukan. Kalau kegemukan itu over, bukan karena otot, jadi kita gede badannya tetapi bukan karena otot, tapi karena lemak, berarti itu timbunan-timbunannya. Nah, ini yang bisa menyebabkan juga trigliserid kita mudah naik. Dan fungsi trigliserid ini di tubuh kita adalah sebagai sumber tenaga. Ya, jadi menyediakan tenaga. Jadi kalau kita mau olahraga, kemudian kita lagi kurang makan, nah trigliserid ini lemak akan diubah jadi energi. Ini yang bisa dilakukan oleh tubuh. Ya, saat dibutuhkan lemak atau trigliserid ini akan dirubah menjadi asam lemak dan kolesterol. Oke, ini reaksi-reaksi kimia aja Bapak Ibu. Jadi kan kita nggak perlu hafalin, tapi Bapak Ibu kalau mau tahu kurang lebih seperti ini. Dan kemudian yang kedua adalah penyimpan energi. Tadi ya, jadi trigliserid dibuat dari mana? Dari cadangan yang namanya glikogen tadi. Jadi kelebihan kalori yang tidak langsung, tadi kan kita udah bahas ya, glukosa tadi, itu diubah menjadi trigliserid. Kalau sudah tidak dipakai ya selama kurang lebih 3 minggu di dalam sel tubuh kita. Dan ketiga ada insulasi dan perlindungan. Jadi lapisan lemak trigliserid ini akan membantu organ vital dan menjaga suhu tubuh. Ya, kalau kita memang membutuhkan lemak, lapisan-lapisan lemak ini, jadi ini juga kadang-kadang untuk menjaga dari benturan. Jadi ada kolagen, ada lemak. Tetapi kita tidak butuh tebal lemaknya, kita butuh tebalnya di kolagen. Ya, jadi supaya apa lentur. Lentur itu bagaimana? Ya simpel aja, Bapak Ibu bisa dirinya sendiri ini kepegang nggak kulitnya. Artinya kulit itu kita bisa masih ini, kalau ini kulit dan dagingnya masih menempel, ya berarti ini kolagennya masih ada. Nah, tinggal kejalnya itu menentukan berapa banyak kolagennya. Tapi kalau sudah bergelambir, kita pegang itu udah kita istilahnya begini nih, dia bisa goyang-goyang seperti ini, yaitu lemak yang lebih banyak, bukan kolagen. Nah, kita bisa melihat dari sisi itu. Tapi kalau kita pegang ini sudah kulit, nah itu kolagennya dan sudah berkurang jauh, ya. Oke. Secara umum ada dua kolesterol yang Bapak Ibu mungkin tahu, satu kolesterol baik, satu kolesterol jahat ya. Yang baik itu disebut HDL atau high density lipoprotein, dan kemudian yang jahat atau jelek itu disebut LDL atau low density lipoprotein. Jadi ikatan lemak ini tadi tetap menggunakan protein Bapak Ibu. Lipo itu lemak ya. Jadi menggunakan protein untuk supaya lemak itu bisa nempel. Karena itu pada waktu kita bicara di sesi-sesi awal, protein itu sangat penting. Ya, stunting itu juga karena terutama kekurangan protein. HDL, nah ini dengan kadar yang tinggi diperlukan untuk mengangkut LDL. Jadi dia ngikat nih, yang jahat ya. HDL ini fungsinya mengikat yang jahat dari darah untuk menuju ke liver. Supaya bisa dihancurkan untuk mencegah timbulnya penyumbatan atau aterosklerosis. Jadi LDL kalau tinggi berarti bisa menimbulkan penyumbatan. Supaya dia tidak bisa menyumbat, artinya menjadikan kerak begitu ya, itu kita membutuhkan HDL. Jadi yang baik itu HDL, ya, yang jahat adalah LDL. Jadi kalau kita berbicara LDL itu tinggi, maka akan mudah terjadi tekanan darah tinggi. Kemudian meningkatkan risiko terkena serangan jantung, meningkatkan risiko kena stroke. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena tadi
kalau LDL tinggi, maka akan mudah menjadi plak, ya, sumbatan. Yang beberapa waktu yang lalu pernah memberikan contoh, kalau kita misalnya mau beli rumah, perumahannya baru dibangun, ya di depan rumahnya itu ada got kecil, di situ pasti akan bersih. Baru di semen, semuanya bersih, gitu ya. Tapi kalau kita udah tinggal 5 tahun di perumahan itu, gotnya nggak pernah dibersihin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengendapan, ya, karena dipakai mulai yang dulu mungkin kedalamannya udah hampir 70-80 cm atau 1 meter, sekarang mungkin tinggal 20-30 cm. Kenapa? Mengendap. Banyak kotoran-kotoran mengendap. Demikian juga di daerah pembuluh darah, saluran tempat darah itu mengalir, ya. Kayak kita berbicara ya, saluran pembuangan tadi. Kalau darah kita mengalir 24 jam tidak pernah berhenti, tetapi darahnya ini banyak lemak LDL, maka ini akan mudah menempel di dinding-dinding saluran pembuluh darah. Inilah yang saya katakan tadi, mudah terjadi tekanan darah mulai naik, karena darah mulai kental, kemudian kalau itu plaknya ada di daerah jantung, ya risikonya mudah terkena jantung, koroner. Kalau itu terkenanya sumbatan di daerah otak, ya kita mudah terkena stroke. Dan kalau itu di daerah ginjal, kita akan juga punya risiko gagal ginjal. Jadi aterosklerosis atau penyumbatan juga bisa terjadi. Nah, yang ringan-ringan kita bisa lihat di mana? Ya salah satunya adalah varises. Ya, berarti sirkulasi darahnya tidak lancar. Oke. Kolesterol diurai jadi LDL oleh badan sel, ya. Jadi secara umum kolesterol itu kan sesuatu yang angkanya tadi yang 200 tadi diubah oleh menjadi LDL oleh sel tubuh, ya, untuk metabolisme, kemudian diurai menjadi yang disebut kolesterol dalam darah. Oke. Bahaya utama dari kolesterol darah yang tinggi adalah terbentuknya plak. Seperti saya katakan tadi, bahwa kalau LDL kita tinggi, maka plak mudah atau sumbatan itu akan mudah terjadi karena darah kita terlalu banyak lemak. Nah, uniknya lagi begini Bapak Ibu. Di saat kita makan gorengan, ya, pada waktu minyak tadi masuk ke dalam darah, yang terjadi adalah dari lemak tadi masuk dalam darah, setelah diurai di lambung kita, dipakai di usus, di empedu, nggak cukup cairan empedunya untuk netralisir, akhirnya lewat usus dalam darah. Pada waktu dalam darah ini akan menjadi silent inflammation. Jadi artinya mulai kelihatan ada luka kecil. Di saat luka kecil kemudian juga ada lemak di dalam darah kita cukup tinggi, maka luka kecil akan ditutup oleh lemak. Seharusnya luka tadi kan dibentuklah sel-sel baru, tetapi ini jadi tumpukin sama lemak. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita banyak makan yang digoreng, mudah sekali timbul plak. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuluh darah, dan ini plaknya, sehingga saluran yang harusnya seluas ini cuma tinggal sekian ini, ya. Jadi hanya sekian ini. Nah, ini yang kalau kita lihat berarti aliran darahnya mulai susah untuk mengalir. Nanti kita minggu depan kita akan belajar mengenai hiper dan hipotensi. Di saat seperti ini sama kalau saya analogikan, kita punya selang air, kita pencet, ya selangnya misalnya seperti ini kita pegangnya, maka airnya mengalir hanya sebatas ini. Tapi di saat selang ini dipencet, maka airnya akan mengalir jauh sekali. Nah, demikian juga pada waktu lemak atau plak ini mulai menutupi pembuluh darah, terutama ini tempat di mana jantung memompa tadi, ini akan menjadi tekanan darah atas atau sistol, kemudian jantung nanti mengisi akan menjadi diastol atau tekanan darah bawah. Di saat pompa kemudian terjadinya penyebaran, maka itu yang menyebabkan, salah satu yang bisa menyebabkan tekanan darah kita naik. Oke, jadi tekanan darah naik, kemarin kita udah sempat belajar Bapak Ibu bahwa ada 5 sebab, salah satu sebabnya dari jantung. Jadi ini adalah karena
adanya penyumbatan. Nanti kan kita akan lihat, kemarin kita belajar lagi dari liver. Kenapa dari liver? Karena terlalu banyak hormon-hormon ataupun enzim-enzim yang tidak bisa dihasilkan dan terlalu lelah sehingga membuat sirkulasi darah juga akan bekerja lebih berat. Nah, nanti kita akan belajar dari ginjal, dari hormonal, kemudian dari BAB ya atau paru-paru. Ini juga bisa menyebabkan hipertensi naik. Karena itu selalu saya katakan kita harus mencari sumber masalahnya. Di mana sumber masalah yang bisa menyebabkan eh, penyakit yang kita alami, dan dari situlah kita akan membenahi. Dan kalau sumbernya dari jantung, ya tentu kita harus membenahi plaknya. Istilahnya seperti itu, ya. Nah, kemudian jika pembuluh darah arteri pada jantung tersumbat, maka akan mudah terkena serangan jantung. Tadi ya, kita sudah sempat bahas, kalau di daerah otak, arteri di daerah otak tersumbat, kita akan mudah jadi stroke. Dan kalau ini di ginjal, kita akan mudah terjadi gagal ginjal. Nah, ini Bapak Ibu organ jantung ya. Kemudian sel-sel jantung ini akan mendapatkan makanan dari suplai darah dari arteri yang namanya arteri koronaria. Kalau penyumbatannya ini terjadi di daerah arteri koronaria ini, maka yang terjadi apa? Sel-sel di jantung tidak dapat makanan. Kalau sel-sel di jantung tidak dapat makanan, maka kita akan mudah terjadi kerusakan sel di jantung. 3-5% kerusakannya terjadi dari satu sel jantung ini aja, kita sudah mulai tidak nyaman dan akhirnya mudah meninggal, ya, serangan jantung istilahnya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan kolesterol tinggi? Kita udah bahas sebenarnya ya. Penyebab utamanya sudah jelas, bahwa kita terlalu banyak makan lemak jenuh atau dikatakan saturated fat seperti mentega, cake, biskuit, dan makanan fast food. Fast food itu makanan cepat saji, ya. Artinya udah siap, tinggal kita makan. Sudah tinggal kita order, misalnya ayam goreng gitu. Dikasih tepung, kemudian digoreng. Wah, itu yang paling enak, tetapi ini yang mengandung minyak jenuh dan yang mudah menimbulkan kolesterol atau LDL di dalam darah kita meningkat. Berat badan berlebih, karena itu obesitas. Kalau kelebihan dari lemak, tentu ini yang akan berbahaya. Dan kurang olahraga. Olahraga akan membakar kalori. Sumber kalori yang utama adalah dari gula. Sehingga kalau gulanya sudah habis, maka diambillah dari cadangan yang ada dalam tubuh yang dalam bentuk glikogen. Kemudian kalau glikogennya habis, ya diambil lagi dalam cadangan dalam bentuk lemak. Kalau habis lagi baru dalam bentuk protein. Tetapi tubuh harus bisa mengambil dari cadangan glikogen dan lemak. Kalau ambil dari protein, sekali-sekali oke, tetapi kalau seringkali akan berbahaya untuk ke ginjal. Karena sampahnya akan lebih besar-besar gitu ya. Nah, itu harus diurai oleh liver. Kalau nggak bisa diurai oleh liver, maka juga akan mudah menjadi gagal ginjal. Kita boleh diet, Bapak Ibu, tidak bisa hanya menggunakan lemak tinggi, tapi kita harus juga mengurangkan sumber-sumber gula atau kalori tadi supaya tubuh membakar cadangan-cadangan yang kita punya. Dan pasti cadangannya adalah lemak. Kalau kita udah tahu mau diet, tentu kita harus tahu bahwa lemak di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita, namanya body fat kita, itu tinggi. Di saat body fat tinggi, maka kita harus melakukan gerak, tidak ada cara lain. Saya mau akupuntur aja, saya mau diet nggak makan. Tidak makan pun harus cukup untuk kalori tidur. Ya, makanan-makanan kita itu harus cukup. Berapa kalori tidur kita? Artinya, di saat saya 24 jam tidur, kalorinya yang dibutuhkan tubuh saya ini berapa? Setiap orang beda ya. Karena itu harus mengukur sendiri angkanya. Kalau mau hitung nanti di sesi akhir saya memberikan rumus-rumusnya. Tapi kalau mau cepat, ya pakai aja alat yang namanya Carada Scan, seperti timbangan itu. Nah, di situ akan kelihatan body fat saya berapa. Di saat body fat kita berlebihan, berarti nggak usah khawatir dengan kekurangan tenaga. Oh, kurang tenaga nanti kurang gula, gemeteran. Ya kalau gemeteran itu awal. Karena apa? Karena tubuh belum terbiasa untuk menggunakan cadangan tenaga.
Karena itu tubuh supaya tetap bisa menggunakan cadangan tenaga, maka harus dilatih. Ya kita jangan makan pada waktu kekurangan gula tadi, kalau memang fat kita cukup, tapi kita gerak-gerak ringan. Gerak-gerak ringan dengan seperti itu, maka tubuh akan mencari cadangan-cadangan untuk dirubah jadi energi. Ya. Nah, kemudian merokok ini juga dapat menurunkan HDL. Karena merokok ini akan banyak menghabiskan vitamin C. Kemudian yang kedua, merokok ini kalau saya analogikan masuk dalam pembuluh darah ini karena faktor dari radikal bebas. Ya, pada waktu seseorang menghisap rokok, terjadi pembakaran dari tembakau dan lain-lain tadi, saus-sausnya, ini ada ratusan jenis radikal bebas, Bapak Ibu. Jadi di dalam rokok tadi. Karena itu pada waktu masuk dalam tubuh, maka darah akan melawan. Dan kemudian lemak baik ternyata ikut menurun. Ya. Nah, kemudian karena faktor usia, gender. Apa maksudnya gender? Laki-laki ini kapanpun bisa timbul plak. Jadi kalau kita laki-laki makannya dari kecil ya, umur 2 tahun, 3 tahun sudah tidak dikasih makan yang benar, umur 10, 11 tahun ataupun nanti 20 tahun, maka akan mudah terjadi timbulnya plak. Jadi nggak heran nanti umur anak-anak belasan tahun baru lulus SMA, baru kuliah, kenapa kok pasang ring gitu ya. Nah, tetapi pada waktu kita berbicara wanita, setelah dia wanita tadi menstruasi, maka dibentuklah yang namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini bisa mencegah timbulnya plak, ya. Dan tetapi pada waktu seorang wanita menopause, stop mensnya risiko itu menjadi 2 kali lipat lebih tinggi dibanding laki-laki yang seumur. Jadi kalau kita laki-laki, wah ini saya mau kena bisa terkena stroke atau jantung koroner, ya kita butuh waktu 2 sampai 20 tahun. Ya 2 jarang lah ya, tetapi kita 10 sampai dengan 20 tahun. Pola makannya jelek akan terjadi plak sehingga terjadi penyumbatan sehingga kita mudah terjadi penyakit yang namanya stroke atau jantung koroner. Tapi seorang wanita dari menopause, pola makannya jelek, hanya butuh waktu 2 sampai 5 tahun untuk bisa terjadi stroke atau uh, jantung koroner ya karena penyumbatan ini tadi. Oke, ini adalah minggu-minggu depan kita akan bahas lagi detailnya Bapak Ibu untuk gender dan lain-lain ini. Kita sekarang bahasnya kolesterol dulu ya, belum penyakitnya. Jadi kolesterol total sebaiknya adalah kurang dari 200 mg per desiliter, ya. LDL sebaiknya kurang dari 130, kalau HDL harus di atasnya 45, kemudian kadar trigliserid itu kurang dari 150. Oke, jadi ini sebenarnya 150 sampai dengan 200 kadar kolesterol, itu yang bagus. Kalau di bawah 150 juga nggak bagus, di atas 200 juga tidak bagus. Sekarang bagaimana cara kita menurunkan kolesterol? Banyak cara ya. Jadi kita bisa menambah atau lebih banyak makan buah dan sayur, kita lebih banyak makan ikan laut, tetapi jangan digoreng, ya. Mau ikannya makin besar, akan makin bagus. Mau dari jenis tuna, makarel, herring itu, makarel herring ini untuk yang sarden itu, ya. Kemudian daging ayam tanpa kulit, jadi bukan kulitnya. Nah, sekarang ini kan lagi musim tren juga nih, bikin kulit goreng gitu ya. Nah, ini yang harusnya tidak lagi kita makan, Bapak Ibu. Dagingnya aja ya. Kemudian makanan yang kaya serat, jadi sereal-sereal, kita bisa tambahkan selain buah dan sayur, biji-bijian, ini juga banyak yang tinggi serat dan menambah dari food supplement. Jadi apa yang kurang? Nah, food supplement yang mana? Ya kita kurang apa? Tinggal menambah. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian apa yang sebaiknya tidak atau kita harus kurangi dari makanan ini? Ya. Jadi kita kurangi makanan cepat saji dan goreng. Jadi boleh makan, tetapi jangan tiap hari, jangan seminggu sekali.
Ya, seminggu sekali itu setahun 52 kali loh Bapak Ibu. Kalikan 10-20 tahun juga ribuan kali juga nanti ya. Nah, di saat ribuan ya akhirnya penyakitnya terbentuk. Kemudian makanan tinggi lemak dan telur goreng. Nah, ini yang tinggi lemak tadi maksudnya apa? Gajih ya. Kita makan lemak-lemak yang bergajih itu. Ya, sekarang mau nggak mau kita makan ya, kalau yang suka itu enak sih ya kalau makan gaji. Yang problemnya sekarang ya penyakitnya tentu akan ada. Ya. Kita makan dagingnya saja lah, istilahnya seperti itu. Nah, demikian juga dengan telur goreng. Di telur ada kolesterol, tetapi masih aman ya kalau kita rebus. Kalau kita ceplok sudah mulai naik ini kolesterolnya. Kenapa? Kita gunakan minyak goreng. Minyak gorengnya tentu pasti di atas 70 derajat kalau kita gunakan sawit. Ya. Tapi kalau di dadar, nah ini lagi. Kalau di omelet, di dadar, minyak gorengnya itu lebih banyak lagi yang terserap kan. Ini yang akan mudah juga menimbulkan plak tadi. Kemudian daging tadi ya, lemak yang daging, kemudian biskuit dan cakes, margarin, mentega. Ini yang kita kurangkan, manis-manis atau gulanya, tepung-tepungan. Ini sebaiknya kita kurangi. Boleh makan? Boleh. Tetapi kita harus ada limit. Berdasarkan apa? Aktivitas fisik kita. Berapa banyak saya menggunakan kalori atau tenaga saya. Kalau saya banyak duduk, jangan banyak makan karbo atau manis. Kenapa? Ya ini tadi, jadi lemak bukan masa diabetesnya saja. Diabetes itu karena sistemnya aja yang mulai ada yang nggak benar. Tetapi kalau sistem tubuh ini masih bagus, yang terjadi adalah efeknya yang terjadi ya. Jadi plak tadi, itu yang kita harus jaga. Karena itu sebaiknya kita sering olahraga. Makin banyak jalan, makin bagus. Karena sekarang Bapak Ibu kalau parkir itu jauh-jauh ya, jangan dekat pintu masuk gitu. Nah, supaya apa? Kita menambah langkah, jalannya lebih banyak. Satu hari paling tidak ada 10 sampai 15 ribu langkah. Yang minimal-minimal katanya 6 ribu itu sudah cukup bagus. Ada beberapa penelitian baru, 6 ribu sampai dengan 7 ribu langkah per hari juga sudah lumayan bagus. Tetapi kalau dengan pola hidup kita di Indonesia, dengan pola makan kita yang ada ya, mau dari ujung Sabang sampai Merauke hampir sama, karena kebanyakan makanan kita adalah karbohidrat, sebaiknya di atas 10.000 langkah. Ini karena apa? Karena lifestyle atau gaya hidup kita. Ya, kita punya budaya di mana kita suka makannya kan karbohidrat. Kemudian sebaiknya tidak merokok. Kalau sudah mulai merokok, bagaimana mengurangi? Jangan menambah ya jumlah yang dirokok, tapi kita mengurangkan. Kemudian minum air adalah lebih sering, bukan banyak, tapi dikit-dikit dan sering. Kemudian jaga berat badan tetap seimbang. Kemudian kalau memang berat badan saya bagus, tapi lemaknya tinggi, ya berarti makanannya ya yang kita ubah. Makanan apa? Proteinnya yang ditambah, lemaknya yang goreng-goreng atau karbo-karbonya dikurangkan. Hanya seperti itu aja, Bapak Ibu. Kita hanya menjaga keseimbangan. Ya, jadi menjaga pola makan adalah semua disesuaikan dengan kondisi di tubuh kita. Jadi kalau memang tubuh kita ini kurang gerak, jangan banyak makan yang manis, jangan banyak makan karbo, jangan banyak makan goreng-goreng. Kalau memang kita tubuhnya sudah berat badannya ideal, tetapi masih tinggi lemak, makanan tadi tetap dikurangin dan ditambah aktivitas dan ditambah makanan mengandung proteinnya. Di saat kita keluarkan tenaga, kemudian lemak dipakai, dan makanan mengandung protein kita cukup, maka akan dibentuklah sel-sel otot atau daging istilahnya mengganti ke tempat lemak tadi. Sehingga pada waktu benar-benar ini kalau kita tepat, maka tidak akan mudah naik turun dari berat badan kita. Oke, kita bisa gunakan minyak tak jenuh tadi untuk numis Bapak Ibu ya. Jadi olive oil, minyak zaitun, nah kemudian minyak tadi bunga matahari, kita bisa gunakan. Ini
sebagai untuk bantu numis. Karena kan mereka minyak-minyak ini tahan sampai dengan 120 sampai 140 derajat Celcius. Tapi untuk goreng semuanya tidak ada yang bisa tahan, ya. Kemudian metode memasak rendah lemak seperti rebus dan panggang. Artinya kalau panggang atau bakar jangan sampai hitam. Karena kalau sampai hitam berarti di situ ada radikal bebas. Atau waktu panggang dikasih lagi minyak. Nah, ini kan sama aja dikasih lagi kecap, ya. Nah, ini yang jadi masalah juga gitu. Karena apa? Ada gula di situ. Dibakar. Pembakarannya kalau nggak sempurna, radikal bebasnya yang tinggi. Kemudian suplemen yang kita bisa gunakan adalah omega 3 dan serat larut air. Serat larut air ini akan mengikat bilirubin, ya, jadi garam empedu tadi. Kalau bilirubin ini diikat supaya nggak masuk lagi ke dalam darah, maka liver akan memproduksi lebih banyak sampahnya tadi. Kalau liver memproduksi lebih banyak, berarti kolesterol yang harus bahannya harus kolesterol jahat diubah jadi kolesterol baik, sampahnya bilirubin tadi, ya. Nah, ini yang membuat kenapa serat larut air ini bisa mengikat lemak, dan itu di sistem pencernaan kita. Kita sempat bahas di minggu-minggu awal, dan suplemen omega 3 ini yang paling penting untuk menjaga lemak dalam darah kita. Jadi sangat jelas Bapak Ibu ya, hubungan kolesterol dalam darah kita dan penyakit yang berhubungan dan penyumbatan, baik itu mau menjadi jantung koroner ataupun stroke. Dalam satu penelitian menunjukkan bahwa jika kita bisa menurunkan kadar kolesterol itu 10% darah, di dalam darah itu 10% saja, maka bisa menurunkan risiko terkena penyakit jantung sampai dengan 50%. Cukup tinggi ya. Hanya nurunin kolesterol 10%. Artinya apa? Kalau ada 250, jadi turun jadi 225 saja, risiko penyakit jantungnya juga akan menurun. Oke. Omega 3 itu apa sih? Omega 3 ini memang kalau di Indonesia dipakai sebagai merek gitu ya Bapak Ibu. Salmon omega 3 karena awalnya memang dari ikan salmon. Tetapi omega 3 ini adalah nama kimia, di mana omega 3 itu berisi EPA dan DHA. Jadi ada dua ini, EPA dan DHA, ini disebut sebagai omega 3. Dan ini banyaknya kebanyakan ada di makanan laut. Jadi di makanan laut akan tinggi omega 3. Jadi makin besar ikannya, makin tinggi omega 3-nya. Karena dia kan minyaknya ya, kalau ikannya kecil kan di perairan pinggir, minyaknya juga nggak terlalu banyak, tapi makin besar ikannya, maka dia dapatkan plankton lebih banyak, ini juga membuat omega 3-nya lebih tinggi. Karena itu juga di ganggang laut, itu juga ada omega 3. Nah, kemudian EPA, jadi di mana omega 3 itu kan ada dua ya, EPA dan DHA. Nah, EPA ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol, trigliserid, dan LDL. Jadi semua yang jelek ini bisa diturunkan. Dan EPA juga meningkatkan HDL. Ini satu makanan yang sangat sempurna ya Bapak Ibu ya. Bisa lihat ya, kalau untuk kolesterol ya, maksud saya, makanan sempurna untuk kolesterol, penyeimbangnya, yang jelek-jelek semua bisa turun, yang baik malah dinaikin. Ini fungsi dari omega 3 dari EPA-nya. Kemudian dari DHA, ini untuk makanannya sel otak. Jadi bukan bahan pembentuk sel otak ya, tapi makanan dari sel otak, supaya sel-sel otak kita bisa bekerja dengan baik, daya ingat kita makin bagus. Ini semua juga tergantung dari DHA ini tadi. Kemudian untuk mengurangkan peradangan. Ini fungsi DHA. Cuma problemnya DHA ini kalau untuk peradangan agak sulit kalau kita mengambilnya dalam bentuk omega 3. Ya, maksudnya omega 3 yang ada lengkap toh EPA dan DHA. Kita mau tidak mau harus mencari suplemen khusus DHA karena yang dibutuhkan itu 5.000 sampai dengan 10.000 mg. Padahal kalau di sini paling ini 180, 120 rata-rata. Mengandung ini dari mana? Dari bahannya yang 1.000. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam depan satu
botol omega 3 tertulis dibuat dari 1000 mg minyak ikan gitu ya. Nah, itu bahannya. Dan setiap 1000 rata-rata mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Jadi kalau kita berbicara tadi untuk peradangan, waduh lutut saya sakit, saya mau menggunakan DHA aja, saya nggak mau obat gitu. Untuk supaya ini bisa nggak? Bisa, tetapi menggunakannya 5 sampai dengan 10.000 miligram. Tapi kalau kita gunakan suplemen seperti yang rata-rata 180 dan 120, ya berarti harus minum berapa banyak Bapak Ibu? 40 sampai 50 ya, satu kali minum. Satu hari kalau mau minum 2-3 kali, nah ini yang akan jadi masalah, kan nggak mungkin kita mau minum satu botol per hari gitu ya. Nah, tapi ini yang lucunya bukan untuk ditiru Bapak Ibu ya, karena ya kalau ditiru apa masalahnya? Nggak ada masalah sih, tapi ini terjadi di Korea. Pada waktu saya habis selesai memberikan satu seminar, ada satu peserta nanya gitu ya, di Korea ini. Apa benar kalau minum omega 3 bisa mengurangi radang di lutut? Nah, pertanyaannya itu. Saya katakan benar. Ya, benar. Tapi kita menggunakan DHA-nya ini 5.000 sampai 10.000 miligram. Di mana kita nggak bisa dapatkan dari suplemen omega 3. Karena rata-rata suplemen omega 3 cuma berisi 180-120. Tertinggi pun paling hanya 2 kali lipatnya. Dan kita butuh 5.000 sampai 10.000. Itu yang saya katakan, gitu ya. Kemudian dia langsung tanya lagi, kalau saya konsumsi omega 3 Nutrilite satu hari satu botol boleh nggak? Saya katakan, saya nggak pernah coba. Ya, saya nggak pernah mencoba. Tetapi kalau itu mau dihitung ke EPA-nya 90 soft gel dikalikan 120 miligram, berarti di situ ada 10.800. Saya katakan, itu harusnya memang mencukupi. Tapi bagaimana cara kita konsumsi 90 soft gel? Ada teman ini yang menanya lagi, dia bilang, teman saya melakukan itu. Dia katakan itu, ya, teman saya melakukan itu. 1 bulan benar-benar tapi lututnya sembuh. Cuma menjadi pertanyaan saya, ya dia katakan menjadi pertanyaan dia ya, itu nggak apa-apa. Saya bilang tadi, ya orangnya bagaimana sekarang? Sehat, bahkan sembuh lututnya gitu ya. Ya, benar bisa, tetapi ya tidak lazim lah kita gunakan gitu ya. Jadi omega 3 ini mencegah timbulnya plak. Jadi setelah kita tahu bahwa omega 3 itu isinya DHA dan EPA, DHA fungsinya untuk makan sel otak dan peradangan, EPA untuk menetralisir lemak-lemak jahat atau menurunkan dan meningkatkan lemak baik. Jadi secara umum, jadi omega 3 ini mencegah timbulnya plak. Kemudian membuat darah lebih encer. Nah, ini yang banyak orang takut gitu ya. Saya udah minum obat pengencer darah, apa nanti nggak apa-apa kalau digabung dengan omega 3. Selama kita konsumsi omega 3-nya itu hanya jumlahnya yang 180-120 ya, dosis yang segitu, hanya 3 tablet, 6 tablet, ya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kan itu cuma suplemen, menambah. Nanti darah saya makin encer nggak? Iya, tetapi tidak signifikan. Karena apa? Jumlahnya tidak besar. Berapa banyak? Ya kadang-kadang kita harus konsumsi 12 atau lebih baru bisa membuat darah itu sangat encer, ya, atau encer istilahnya seperti itu. Tetapi apa bahayanya darah encer ini? Kalau terjadi pembuluh darahnya pecah, kalau terjadi luka. Di saat kita luka, kemudian terjadi pendarahan, maka ini darahnya karena encer tadi agak lambat untuk menutup luka tadi. Di saat menutup luka yang lambat, yang dikhawatir adalah pendarahan. Karena apa? Lebih banyak darah kan yang keluar. Kita nanti menjadi masalah buat kesehatan kita. Karena itu saya katakan, untuk membekukan darah, tubuh punya, oke, ini ada pertanyaan. Nah, untuk membekukan darah, tubuh punya kalsium dan punya vitamin K dan ada faktor-faktor lain. Totalnya kurang lebih ada 13 ya, faktor pembekuan darah di tubuh itu. Yang utama berarti apa? Yang kita bisa lihat, ya,
kalsium. Kalsiumnya cukupkan saja. Kalau kita takut, kalau terjadi luka lama sekali untuk menutup luka kita. Tapi ingat, pada waktu kalau kita dewasa, Bapak Ibu, kalau luka apa yang kita lakukan? Tangan saya kena pisau, misalnya, darah keluar, apa yang kita lakukan? Apa kita biarin aja sampai darahnya berhenti sendiri? Kan tidak, kita bisa ambil kapas, kita bisa ambil kain untuk atau tangan kita untuk menahan darah ini keluar. Benar nggak? Kita tahan kurang lebih 15 atau 30 detik, kita lihat, oh masih keluar, kita tahan lagi. Kita ini lagi sampai stop. Ya memang pada waktu kecelakaan, pendarahan yang besar, nah itu mau tidak mau kan kita harus bisa menutup atau menjahit. Tidak harus dengan omega 3 saja ya, dengan kita kalau terjadi pendarahan atau luka yang besar, ya itu udah butuh pertolongan di rumah sakit karena harus dijahit dan kita harus menahan terus-menerus karena tidak akan mencukupi untuk membekukan darah tadi. Nah ini kan kita bisa melihat dari sisi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian asam lemak yang penting ya, lemak tidak jenuh majemuk dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi omega 3 ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus masuk dari makanan. Banyak konsumsi omega 3 bisa menurunkan risiko penyakit jantung sampai dengan 80%. Berapa banyaknya tadi? Kurang tambah prinsip dasarnya Bapak Ibu ya. Kurang berapa? Tambah berapa? Contohnya adalah ingat rumah Bapak Ibu ada yang bocor, rumah saya ada yang bocor, kemudian luasnya berapa besar, itulah bahan yang kita beli. Prinsip dasarnya sama di sini ya. Jadi kurang tambah. Kemudian kekurangan akan menyebabkan tangan dan kaki dingin. Jadi di saat omega 3 kita kurang, ya salah satu menyebabkan kaki dan tangan kita dingin. Ini penelitian-penelitian mengenai omega 3 ya, efektif terhadap penyakit jantung, mencegah pembekuan darah, mengurangi risiko tekanan darah tinggi, dan kadar TG yang tinggi. Ini tahun 96 dilakukan oleh ini penelitiannya, ini nomor penelitiannya gitu Bapak Ibu ya, kalau di jurnal kesehatan. Minyak ikan mencegah restenosis setelah operasi angioplasti. Jadi ini juga mencegah pada waktu seseorang sudah mulai melakukan operasi untuk jantungnya ya. Nah, ini kan kita sudah bisa lihat bahwa ini bisa membantu ternyata. Studi klinis juga omega 3 ini ternyata mengurangi sistol. Sistol ini tekanan darah atas ya, min 0,66 mg Hg per desiliter ya, per ini, dan diastol sampai min 0,35 Hg per gram ini dari omega 3. Jadi per gram omega 3 ternyata bisa sampai menurunkan minus 0,35 untuk tekanan darah bawah dan 0,66 ini untuk tekanan darah atas. Seseorang dengan pengerasan pembuluh darah lebih cepat hasilnya dibanding dengan yang hiperkolesterol. Oke, ini penelitian-penelitian aja ya, Bapak Ibu ya, bahwa sudah ada bukti dan sudah diteliti bahwa benar-benar omega 3 ini sangat bagus dan berfungsi ya. Karena itu apa yang paling penting? Ya kita cuma melakukan perubahan dari gaya hidup kita. Kurangin makanan-makanan tadi, goreng, karbo ya, yang manis-manis tadi. Kedua, tambah gerak. Kita harus lebih banyak bergerak. Ini yang paling penting. Jadi apa yang bisa saya sarankan di sini berdasarkan apa yang ada ya. Kalau kita berbicara ini tadi soft gel mengandung 1000 mg ya. Di saat 1000 mg ini EPA-nya rata-rata berada di 180 dan 120. Jadi kita nggak lihatnya ini bahannya, tapi kita mau bahan aktifnya ya. Kalau kolesterol kita kurang lebih 200 sampai 250, sebaiknya konsumsi 6 soft gel di pagi hari. Kalau kolesterolnya lebih dari 250, sebaiknya 6 pagi, 6 malam.
Ya, kok banyak? Ya karena tinggi Bapak Ibu, daripada risiko kena penyakit jantung ya kita benerin dulu, jangan sampai ada plak gitu ya. Konsumsi omega 3 ini bisa sebelum makan, bisa di tengah makan, atau setelah makan, bebas. Nah, nanti saya sendawa, ya dibenerin. Baik, kalau saya sendawa, berarti makannya jangan terlalu kenyang. Kan penyebab sendawa atau kembung tadi, satu, dari lapar menjadi makan kenyang. Kedua, makan gorengan berlebihan. Ketiga, makan panas sama dingin bersamaan gitu ya. Artinya habis makan makanan yang kuah-kuah panas, mie ayam yang panas, minumnya dingin. Nah, ini kan kita bisa sendawa. Kalau setelah itu kita konsumsi omega 3 ya, kita akan sendawa terus ya pasti bau ikan karena sumber dari omega 3 kan ikan. Jadi di saat kita tidak mau terlalu banyak sendawa ya hindari tiga hal ini. Kemudian menambah gerak tubuh, seperti saya katakan tadi ya, jadi jalan atau olahraga. Nah, kenapa sebaiknya konsumsi omega 3 itu pagi hari? Dan kalau saran saya adalah setelah makan atau sebelum makan bebas ya, tapi pagi hari yang jelas. Nah, alasannya adalah satu, omega 3 mencegah timbulnya plak. Omega 3 tidak bisa menghilangkan plak. Jadi kalau sudah ada plak, omega 3 tidak bisa menghilangkan. Ya, prinsip dasar Bapak Ibu ya. Oh, ini menyembuhkan penyakit jantung yang tersumbat, tidak bisa untuk omega 3. Yang bisa adalah mencegah timbulnya plak. Jadi sebelum terjadi. Nah, ini fungsi omega 3. Karena itu kenapa kita minum pagi? Kan kita nggak tahu nanti siang dan malam makan apa. Itu yang menjadi masalah. Wah, rencana saya nanti siang saya mau makan pecel aja, sayur-sayur gitu ya, atau gado-gado. Ternyata ketemu teman, diajak makan soto daging misalnya. Ya, kita makan ayam goreng, makan gulai, penuh lemak semua. Kan kita nggak nyangka, padahal kita maunya tadi makannya yang sayur, salad. Tapi ternyata berubah. Nah, di saat itu apakah kita harus cari-cari omega 3? Kan nggak mungkin. Lebih baik adalah pagi hari. Ini yang kenapa saya sarankan tadi sebaiknya di pagi. Ya, langsung 6. Satu kali aja. Karena kita nggak tahu setelah itu makannya berapa banyak. Nah, analogi saya adalah kalau ada pencuri Bapak Ibu mau masuk rumah, sebaiknya kita panggil polisi dulu atau tunggu pencurinya masuk baru panggil polisi. Mana yang paling bagus? Tentu adalah polisinya siap dulu, malingnya masuk tinggal ditangkap. Ya, artinya omega 3 yang ada, makan berlemak, omega 3 bisa mengikat lemak jahat supaya nanti diubah jadi lemak baik oleh liver. Tetapi kalau kita panggil polisinya belakangan, malingnya masuk dulu, kemudian baru ditangkap, bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau malingnya sudah sembunyi, artinya lemak-lemak tadi sudah jadi plak, tidak bisa dihilangkan oleh omega 3. Ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Nah, apa yang harus ingat kembali Bapak Ibu, kontrol makan goreng dan minyak itu ada dengan melihat warna BAB. Ya, BAB tiap hari bentuk panjang tidak terlalu bau, warna kuning. Ini tiap hari terapung, bentuknya panjang, tidak terlalu bau, warna kuning. Nah, warnanya ini harus kuning. Kan gitu ya. Kalau kita lihat, kalau warnanya coklat gelap, berarti minyak goreng yang kita makan berlebih. Kan seperti itu aja kita melihatnya. Jadi, setiap hari kita adalah mengontrol dari BAB. Kembali lagi ya. Kemudian kontrol makanan karbohidrat, ingat in dan out. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Kalau kita udah banyak makan berlemak, kita juga harus melakukan olahraga. Kalau enggak, ya omega 3 harus banyak hanya untuk mencegah timbulnya plak ya. Nah, belajar menghitung. Belajar menghitung ini maksudnya bagaimana? Ya, pola makan saya seperti ini. Saya konsumsi omega 3, 3 soft gel misalnya. Kemudian kolesterol saya 220 atau lebih ya. Kalau udah 200 ke bawah ya aman, oh cukup, kan itu. Tetapi kalau kita udah lihat, saya makan 3 soft gel, kolesterol saya masih 220, ya kita coba 6. Lihat dalam 2 minggu kita tes lagi, kolesterol saya masih 205, ya coba 9. Lihat 2 minggu lagi, oh kolesterol saya 190. Kita ingat, dengan pola makan yang
habit kita atau kebiasaan kita 9, baru 190. Kita udah ingat bahwa tubuh kita butuh 9 soft gel untuk menetralisir kolesterol. Itu contohnya, maksud saya belajar menghitung. Setiap orang berbeda, Bapak Ibu ya. Karena itu kalau nggak mau banyak-banyak makan suplemen, ya kita tentu in-nya, masuknya tadi dikontrol. Supaya atau out-nya kita bergerak lebih banyak. Sehingga risiko kolesterol tinggi itu akan menurun. Jadi sangat simpel ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau ikuti. Kemudian selalu perbaiki dan jaga liver dan hormonal. Oh, saya udah nggak makan gorengan loh, tapi kolesterol saya nggak bisa turun. Ada nggak yang seperti itu? Saya nggak banyak makan nasi, saya banyak nggak makan daging, saya tapi kolesterol saya susah turun. Oke, kenapa? Oh, Bapak atau Ibu stres nggak? Oh iya, ya sudah, hormonnya yang kacau. Kita benerin hormonalnya. Kalau seperti itu, ya. Oke, ini kita selesai untuk materi pada malam hari ini.